Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Raffi Fardiansyah dari kelas 12 IPS 3. Ya, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang teks editorial. Sebelumnya kalian sudah tahu belum? Teks editorial adalah suatu tulisan opini atau pendapat yang ditulis oleh penulis sebuah media terhadap isu atau peristiwa aktual yang sedang hangat diperbincangkan di masyarakat. Teks editorial ini dianggap sebagai pandangan resmi dari media tersebut terhadap isu yang dibicarakan. Jadi ini itu teks editorial, bukan gosip ya teman-teman. Nah, di sini saya akan menjelaskan teks editorial tentang pembelajaran daring. Menurut teman-teman semua, anggapan dari kawan-kawan. Yang pertama, kebijakan pendidikan selama belajar di rumah. Ada tesis. Kemendikbud Republik Indonesia memberikan beberapa kebijakan terkait penanganan COVID-19 di Indonesia, terutama di bidang pendidikan. Senin tanggal 13 bulan 4 tahun 2020, Kemendikbud melalui Sekretaris Nasional Satuan Pendidikan Aman Bencana mengeluarkan kebijakan terbaru terkait bersama hadapi Corona atau yang sering kita sebut sebagai COVID-19. Nah, seru kan? Lanjut yang kedua ya teman-teman. Belum yang kedua, Kedeng. Masih ada lanjutannya. Di sini ada 10 kebijakan Kemendikbud dalam menghadapi Corona. Berbagai kebijakan itu seperti pemberian fasilitas pembelajaran jarak jauh, pembelajaran melalui siaran TVRI selama 3 bulan yang kemarin gening yang di TVTA, pelaksanaan lomba tingkat nasional terkait COVID-19, belajar di rumah dan ketersediaan listrik dan akses internet kepada satuan pendidikan. Jadi untuk pembelajaran di rumah itu sangat perlu ya teman-teman, akses internet dan ketersediaan listrik. Kalau nggak ada rasanya susah banget gitu belajar, sama malas. Next time next. Dua, argumentasi. Adanya kebijakan itu tentu ada hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaannya, terutama buat siswa yang secara langsung tergantung dalam proses belajar. Sayangnya, gak semua siswa bisa menikmati fasilitas pembelajaran jarak jauh. Ada beberapa kendala seperti gak semua siswa punya smartphone, kuota internet yang membutuhkan biaya, jangkauan sinyal internet yang gak stabil. Jadi sinyal itu sangat membutuhkan ya teman-teman, apalagi internetnya, apalagi kuotanya. Next, kendala tersebut benar-benar dihadapi oleh siswa-siswi selama diberlakukannya belajar di rumah. Pemerintah harus memperhatikan kondisi ini supaya proses belajar nggak mengalami gangguan, terutama buat siswa-siswi yang di daerah terluar, tertinggal, dan terdepan. Kebijakan pembelajaran melalui siaran TVRI selama 3 bulan yaitu kebijakan yang patut diapresiasi. Program itu memberikan alternatif belajar di antara pembelajaran online yang monoton dan itu aja. Ini sangat bosan ya teman-teman. Lanjut, tapi perlu adanya inovasi yang perlu dilakukan agar siswa mengalami kebosanan dalam pembelajaran, seperti pembelajaran online selama ini. Ketersediaan listrik dan internet perlu diperhatikan betul oleh pemerintah. Nggak semua daerah dapat akses listrik dan internet yang baik. Masih ada kok daerah yang belum tersentuh oleh listrik apalagi internet. Nah, itu sangat sulit sekali untuk belajar online kalau daerahnya seperti itu ya. Bersyukur kita bisa tinggal di daerah yang baik. Yang tiga, penjelasan ulang. Nggak ada yang tahu nih kalau COVID-19 memberikan dampak yang luar biasa buat kehidupan semua sektor. Nggak terkecuali sektor pendidikan yang ikut juga mengalami dampak adanya COVID-19 ini. Tentunya sangat diperlukan kebijakan dalam sektor pendidikan agar proses pembelajaran nggak terganggu nih. Semua kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan harus bisa menjembatani antara kebutuhan proses pembelajaran di tengah pandemi COVID-19. Jangan sampai kehabisan tersebut yang ada semua bisa dijangkau oleh kalangan siswa-siswi tertentu saja. Jadi semua siswa-siswi harus bisa merasakan pembelajaran online. Mungkin dicukupkan sekian teman-teman. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dalam menjelaskan. Sekali lagi saya meminta maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.